Assalamualaikum everyone. Welcome back with me, Alia Rika Anjani. Kali ini aku mau review novel by Terelie. Ini belum ada versi cetaknya. Judulnya Selamat Tinggal. Langsung aja tunggu. Kita ke about book dulu. Jadi kayak aku pengen jelasin ini tuh terbit kapan, ada berapa halaman gitu. So let's into it. Dan ini ya nih tentang ebook ini. Aku pengen ngasih tahu dulu harganya. Waktu itu aku beli 56 ribuan berapa gitu, 56 ribu berapa perak gitu. Aku lupa. Terus tentang ebook ini. Pertama tertarik sama promo-promonya Terelie di Facebook. Dia tuh promosiin buku ini dan benar-benar bikin aku penasaran. So I decided to buy it. Dari ratingnya 4,9, itu hampir 5. Iya ampun, kataku emang sebagus itu sih. Ini cocok dan harusnya 5 kali ya. Nih sama review, komen-komen dari orang yang udah baca, bikin penasaran ini. Dan bikin penasaran itu sinopsisnya. Bang Tere itu bilang tidak ada sinopsis. Anggap aja surprise saat membacanya. So yeah, I'm so surprised about isi bukunya. Benar-benar gregetan, campur aduk. Aduh gitu deh. Terus di sini ada cautionnya, buku sebaiknya tidak dibaca oleh kalian yang sedang patah hati. Ini menurut aku marketing sih, karena malah bikin penasaran. Orang yang patah hati kenapa nggak boleh baca? Nah itu jadinya pengen baca. Kalian yang cinta pertamanya ambiar, okay, I think this reason it's sweet to me. Terus yang ketiga tuh kalian yang tertipu kepalsuan. Aku jelasin sedikit ya. Kepalsuan dalam buku ini tuh kayak banyak tokoh-tokoh karakter yang ternyata kebahagiaannya tuh palsu. Jadi mereka tuh di halayak umum publik taunya gitu ya, mereka tuh bahagia, senang, kaya gitu. Dan ternyata hidupnya yang dia rasain gitu, karakternya rasain tuh nggak sebahagia itu gitu. Terus yang kedua tuh kayak palsu, barang-barang palsu di dunia ini tuh banyak banget barang-barang palsu, termasuk ya buku karya Terelie itu kan banyak tuh yang KW. Nah dia nyindir juga. Nah aku juga buku ini tuh beda dari yang lain karena kan sekarang tuh Terelie lagi fokus sama buku-buku yang series gitu ya. Ini kan kayak dulu tuh kayak tentang hujan yang satu kan, hujan udah, kalau itu udah selesai gitu, hujan daunnya jatuh tak pernah membenci angin. Nah aku suka yang begitu gitu. Aku juga suka sih yang series, cuma aku juga suka, pokoknya semua suka sih. Jadi ini dia kembali lagi kayak dulu, kayak macam-macam novel rindu, novel hujan gitu. Aku suka, makanya yang sekali baca ya udah gitu kelar. Terus ini penerbitnya diterbitkan tanggal 7 Mei 2020, halamannya 503 halaman. Ini aku gak nyampe sehari bacanya because I'm so curious and so perfect to finish this story. Okay, let's get start into it. Baca. Menurut aku ya, pertama tuh aku perkenalan tokohnya itu ada si Sintong Tinggal. Aku pengen jelasin dikit namanya. Sebelumnya tuh aku nggak pernah denger di dunia nyata nama pakai kata tinggal tuh aku belum pernah denger. So aku mikir ini unik banget. Dan setelah aku baca sampai habis gitu, aku tahu why the reason, the name of tinggal. Jadi kata tinggal itu satu kata yang memiliki dua makna yang saling
opposite, bertolak belakang gitu. Gini, tinggal itu kayak kita bisa menetap atau pergi, ya kan, meninggalkan atau tinggal menetap gitu. Benar-benar oh my god. Jadi tuh kayak pemilihan nama tinggal ini, Sintong Tinggal, kayaknya ini biar cocok kayak judulnya Selamat Tinggal gitu, kalau disingkat ST gitu. Terus menurut aku cocok sih namanya. Dan dia tuh, aku jelasin dikit tentang si Sintong ini. Dia tuh mahasiswa abadi, tapi bukan karena bodoh. Kayaknya sih salah satu alasannya karena dia cintanya ambyar, cinta pertamanya ambyar, so dia nggak fokus gitu buat nyelesain pendidikannya. Tapi dia pintar, kayak dia tuh ngirim-ngirim artikel, terus ngasilin duit dari artikel, terus akhirnya dia berhasil buat bikin skripsinya itu tentang Sutan Pane, penulis yang nggak dibungkam sih, berhenti menulis karena suatu prinsip hidup. Kan kadang penulis itu punya alasan tersendiri ya kenapa dia bisa-bisanya berhenti menulis. Kalau bukan karena dibungkam ya karena emang dia pengen berhenti. Dan di sini tuh si Sintong ini mencari alasan kenapa Sutan Pane berhenti menulis, dan dia tuh Sutan Pane ini diceritakan penulis yang terlupakan gitu. Jadi si Sintong ini bikin skripsi tentang Sutan Pane, karakter penulis Sutan Pane ini. Dia menelusuri jejak hidupnya, dan skripsinya akhirnya tuh kayak dibukuin dan dijadiin pengantar buku karya Sutan Pane. Jadi Sutan Pane itu punya karya buku yang belum pernah diterbitin, dan pas zamannya si Sintong kan si Sutan Pane ini udah meninggal, terus udah nggak ada gitu. Jadi tapi bukunya tuh kan nggak ditemuin sebelum si Sintongnya ini menelusuri. Jadi dia tuh kayak nyari bukunya, nyari sejarah hidupnya gitu. Terus kelebihan bukunya, jangan dulu kelebihan. Kalau dari cerita ini aku udah noted yang bikin aku sedih. Itu pertama tuh ini kan, pertama tuh ya cinta si Sintongnya tuh emang ambyar ya. Cinta pertamanya dia tuh suka sama orang, suka sama cewek, namanya itu Terang Bintang, Mawar Terang Bintang. Lucu juga sih namanya. Nah dia tuh suka kan sama Mawar Terang Bintang, dan dia kira Mawar Terang Bintang ini juga suka sama dirinya gitu. Dan ternyata si Mawar ini malah nikah sama orang lain. Dan akhirnya sih, oh my god, akhirnya cerai sih, dan nungguin, dan pokoknya bersatu lagi sama Sintong. Tapi mau tahu gimana ceritanya ya baca aja detailnya. Tapi yang bikin sedih nih, jadi pas di kuliah si Sintong ini kan, Sintong sama Mawar itu beda tempat kuliah gitu. Kalau Sintong itu kan dari kampung, nah dia tuh sama Mawar ketemunya pas SMA kan. Nah dia kuliahnya tuh di kota. Nah di kota ini dia kan jadi mahasiswa abadi, dan dia tuh ketemu sama mahasiswa baru namanya Jess. Dan Jess ini suka sama Sintong, dan awalnya aku kira juga Sintong suka sama Jess, tapi dia malah nyakitin sebagaimana yang dilakuin Mawar. Iya, Mawar kan nyakitin hati Sintong ya, maksudnya nggak ngebalas cintanya pas awal-awal, dan dia malah ngelakuin, aku keselnya malah dia ngelakuin sama Jess, dia ngelakuin hal itu ke Jess, padahal dia tahu kalau itu tuh kan gak enak gitu, itu sakit gitu. Di sini kata-katanya, apakah Bang Sintong menyukai gadis lain tuh, disitu sedih banget sumpah.
Nah itu tuh kata-kata yang benar-benar menyakitkan jawabannya gitu. Sih, jawab bang. Nih kita lihat ya, jawab bang. Apakah Bang Sintong menghindar karena Bang Sintong menyukai gadis lain? Sintong akhirnya mengangguk perlahan. Gitu bener-bener. Ya ampun. Karena awalnya Sintong tuh kayak memberi harapan, tapi malah enggak. Hatinya, nih ini penjelasannya. Hatinya selalu untuk mawar terang bintang dulu, sekarang, dan juga besok-besok. Dia hanya jatuh cinta sekali, dan itu untuk mawar. Menurut aku, dia tuh karena mawar ini tuh balik lagi gitu ke kehidupannya si Sintong, karena mawar itu udah ditinggal sama suaminya dan dia masuk penjara. Seandainya dia masih menikah gitu sama orang, pasti Sintong juga ya nggak mungkin lah, pasti dia, menurut aku si Sintong bakal sama Jess. Cuma gara-gara mawar ini balik lagi, pokoknya gitu deh. Itu aku sedih banget sama Jessnya. Dan di sini aku kasihan sama Jessnya, kasihan banget. Di sini nih aku mau pulang ke kosan Bang Sintong, dan nyebelinnya Sintong itu jawab, nanya gitu, tapi kamu baik-baik aja. Rasanya kalau aku jadi Jess ya, aku bilang I'm not okay, you can't see it. Bener-bener Sintong keterlaluan ya. Kenapa kayaknya gak ada pertanyaan lain gitu. Nah, scene yang kedua yang bikin aku sedih banget sampai bercucuran air mata adalah sepucuk surat dari mawar terang bintang di penjara, yang di penjara buat Sintong. Nih, aku bacain suratnya. Hey Sintong, apa kabar? Aku minta maaf setelah 4 tahun lebih baru mengirimkan surat lagi untukmu. Seharusnya aku tidak hanya menunggu suratmu. Aku kapanpun bisa mengirimkan duluan sepucuk surat untukmu. Bersama surat ini, aku sertakan sebuah shell. Itu hasil rajutanku deh. Di rutan, ada kegiatan untuk mengisi waktu luang, juga menambah keterampilan tahanan. Aku mengambil latihan merajut. Ucok bilang, kamu suka naik gunung. Semoga shell itu bisa kamu pakai untuk menahan dinginnya udara gunung. Tadi malam, aku susah tidur Sintong. Aku tidak sabaran menunggu pagi datang. Lantas menunggumu datang di ruang pertemuan. Sudah kubujuk-bujuk mataku agar terpejam. Sebaliknya, kepalaku malah dipenuhi pikiran yang melintas. Aku akhirnya meminta kertas dari sipir, meminjam pulpen. Sipir berbaik hati menyediakannya. Sintong, aku tahu apa kesalahan terbesar dalam hidupku. Bukan saat bergabung dengan sindikat obat palsu itu, juga bukan saat Binsar datang dengan semua janji manisnya. Binsar itu suaminya, mantan suaminya. Kesalahan terbesarku adalah aku tidak menoleh ketika upacara bendera Senin pagi, tidak menoleh ke arahmu yang sedang menatapku dari baris belakang. Aku juga tidak menoleh ketika di dalam kelas, menoleh ke mejamu di belakang. Seharusnya aku menoleh, lantas menyadari bahwa ada seseorang yang sangat pantas, yang bahkan aku pantas menghabiskan seluruh hidupku untuknya. Seseorang yang selalu menyayangiku apapun yang terjadi, termasuk menerima kesalahan dan kekuranganku. Mungkin kalau misalkan kalian masih kurang sedih, karena belum tahu cerita sebelumnya antara Sintong sama Mawar. Kalau udah tahu, itu mungkin terbawa suasana, dan aku itu terbawa suasana dan aku nangis, bener-bener nangis. Terus menurut aku kelebihan dari buku ini, dari cerita ini, Karelia itu menambah wawasan aku tentang sisi sejarahnya, tentang isu-isu kebangsaan. Di sini juga dicantumin. Pokoknya aku tuh kalau baca buku ini, cerita ini tuh kayak kan ada sejarahnya, jadi kita tuh harus searching dulu di Google, itu apa sih kayak pengen tahu gitu. Terus kekurangannya dari buku ini menurut aku lebih kayak curhat, tapi dibungkus dengan kemasan menarik. Jadi tuh kayak apa yang di pikiran
Terelie di kehidupan nyata dia itu kayak dicantumin di sini, kayak buku-buku bajakan, terus isu-isu kebangsaan kayak korupsi dan lain-lain dicantumin di sini. Wow banget. Itu kekurangannya sebenarnya bukan kekurangan banget, karena biasa penulis kan melampirkan pikiran-pikirannya dari tulisan. Gak apa-apa sih. So that's it, the review Selamat Tinggal by Terelie from me. Semoga kalian mau baca ya. And don't forget to subscribe my channel, comment, like, and share with everyone and around you. And thank you for watching. I'll see you soon.